Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Orang Jawa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah, letak, pendiri dan peninggalan di masa Kerajaan Pagaruyung. Kerajaan Pagaruyung termasuk salah satu kerajaan di Nusantara yang pernah mengalami masa Hindu-Buddha, kemudian berubah menjadi bercorak Islam. Ketika didirikan oleh Adityawarman pada sekitar 1347 Masehi, kerajaan ini masih bercorak Hindu-Buddha. Kerajaan Pagaruyung kemudian resmi berubah menjadi Kesultanan Islam pada abad ke-17 pada masa pemerintahan Sultan Alif. Letak kerajaan Pagaruyung berada di Provinsi Sumatera Barat dan sebagian Provinsi Riau sekarang. Setelah hampir 5 abad berkuasa, kerajaan ini runtuh dalam peristiwa yang dikenal sebagai Perang Padri. Dari manuskrip yang terdapat pada bagian belakang Arca Amogapasa, diketahui bahwa pada tahun 1347 Masehi, Adityawarman menyatakan dirinya sebagai raja di Malayapura. Meski nama Pagaruyung tidak ditemukan dalam berbagai sumber sejarah, Adityawarman diduga kuat sebagai pendiri kerajaan Pagaruyung. Adityawarman adalah seorang keturunan Minangkabau dan Jawa. Putra dari Adityawarman, pemimpin ekspedisi Pamalayu dari kerajaan Kediri, dan Darajingga, putri kerajaan Dharmasiraya. Namun sebagian sejarawan berpendapat bahwa Adityawarman adalah putra dari Raden Wijaya, yang tidak lain dia bukan adalah pendiri dari kerajaan Majapahit dan Darajingga. Terlepas dari perbedaan pendapat para ahli, Adityawarman adalah sepupu Raja Jayanegara, yaitu raja kedua dari Majapahit dari pihak sang ibu. Sebelum mendirikan kerajaan Pagaruyung, ia pernah menaklukkan Bali dan Palembang bersama dengan Mahapatih Gajah Mada. Pasalnya Adityawarman adalah raja bawahan Uparaja dari Majapahit yang dikirim untuk menundukkan daerah-daerah penting di Sumatera. Dalam perjalanannya, ia berusaha melepaskan diri dari Majapahit hingga dikejar oleh pasukan dari Jawa Timur. Setelah terlibat pertempuran dahsyat di daerah Padang Sibusuk, Adityawarman akhirnya menang. Puncak kejayaan kerajaan Pagaruyung yaitu di bawah pemerintahan Adityawarman dan putranya Ananggawarman. Kerajaan Pagaruyung menjadi sangat kuat hingga berhasil melebarkan kekuasaannya ke wilayah Sumatera bagian tengah. Diketahui bahwa antara 1371 hingga 1377 Adityawarman pernah mengirimkan utusan ke dinasti Ming sebanyak 6 kali. Namun keturunan Ananggawarman bukanlah raja-raja yang kuat dan dapat melanjutkan kejayaan pendahulunya. Setelah Adityawarman meninggal, kerajaan Majapahit diduga kembali mengirimkan ekspedisi pada 1409. Pemerintahan kemudian digantikan oleh orang Minangkabau sendiri, yaitu Raju Tigo Selo yang dibantu oleh Basa Ampat Balai. Daerah-daerah Siak, Kampar, dan Indragiri kemudian lepas dan ditaklukkan oleh Kesultanan Malaka dan Aceh. Pada abad ke-16, agama Islam mulai berkembang di Pagaruyung setelah dibawa oleh para musafir yang singgah dari Aceh dan Malaka. Salah satu ulama yang pertama kali menyebarkan Islam di Pagaruyung adalah Syekh Burhanuddin Ulakan, murid ulama terkenal dari Aceh. Memasuki abad ke-17, kerajaan Pagaruyung akhirnya berubah menjadi kesultanan, dan raja pertamanya yang masuk Islam adalah Sultan Alif. Setelah itu banyak aturan adat Minangkabau yang dihilangkan karena bertentangan dengan ajaran Islam. Hanya sedikit sistem dan cara adat yang mempertahankan hingga nantinya mendorong pecahnya perang saudara atau dikenal dengan Perang Padri. Di saat yang sama, kerajaan ini harus mengakui kedaulatan Kesultanan Aceh. Ketika VOC berhasil mengalahkan Kesultanan Aceh pada tahun 1667, kekuatan Pagaruyung pun kembali.
Menjelang akhir abad ke-17, kehidupan ekonomi kerajaan Pagaruyung yang ditopang oleh produksi emasnya mulai menarik minat Belanda dan Inggris. Pada tahun 1684, diutuslah Thomas Dias oleh Gubernur Jenderal Belanda di Malaka ke Pagaruyung. Sejak saat itu mulai terbina komunikasi dan perdagangan antara VOC dan Pagaruyung. Antara tahun 1795 sampai 1819, antara tahun 1765 sampai 1819, Pagaruyung sempat berada dalam kekuasaan Inggris. Namun setelah ditandatanganinya Traktat London pada tahun 1824, Belanda memastikan kembali pengaruhnya di Pagaruyung. Kemunduran kerajaan Pagaruyung hingga akhirnya runtuh disebabkan adanya perang Padri, yaitu tahun 1803 sampai 1838. Pada awal abad ke-19, kekuasaan Raja Pagaruyung memang telah melemah meskipun masih tetap dihormati. Permusuhan antara keluarga kerajaan dengan kaum Padri tidak dapat dicegah hingga menimbulkan korban jiwa. Untuk melawan kaum Padri, keluarga kerajaan Pagaruyung terpaksa meminta bantuan kepada Belanda. Pada 10 Februari tahun 1821, Sultan Alam Bagagarsya, raja terakhir Pagaruyung, menandatangani perjanjian dengan Belanda yang dianggap sebagai bentuk penyerahan. Dalam perjanjian itu, Belanda berjanji membantu perang melawan kaum Padri dan Sultan akan menjadi bawahan pemerintah pusat. Belanda bahkan berusaha menaklukkan kaum Padri dengan mendatangkan pasukan dari Jawa dan Maluku. Namun, ambisi Belanda untuk menguasai Pagaruyung membuat kaum adat dan pihak kerajaan bersatu demi mempertahankan wilayahnya. Alhasil, Sultan Alam Bagagarsya ditangkap oleh Belanda pada tahun 1833 atas tuduhan pengkhianatan dan dibuang ke Betawi. Kerajaan Pagaruyung runtuh setelah ditandatangani perjanjian antara kaum adat dengan pihak Belanda. Dalam perjanjian itu, kawasan kerajaan Pagaruyung resmi berada dalam pengawasan Belanda. Kerajaan Pagaruyung mempunyai berbagai peninggalan. Peninggalan kerajaan Pagaruyung mempunyai berbagai makna dan beberapa di antaranya adalah: yang pertama, makam raja. Peninggalan kerajaan Pagaruyung yang pertama adalah makam para raja Pagaruyung yang berlokasi di dekat Batu Sangkar. Yang kedua, batu kasur. Batu kasur yaitu batu dengan bentuk perpaduan yang menggantung dan berlokasi di antara 3 pohon beringin. Dulunya, batu ini adalah persinggahan calon penguasa kerajaan Pagaruyung. Yang ketiga, batu batikam. Peninggalan selanjutnya dari kerajaan Pagaruyung yaitu batu batikam yang berupa sebuah singgasana raja dari batuan desit. Yang keempat, Istana Baso Pagaruyung. Istana Baso Pagaruyung merupakan duplikasi Istana Raja Alam yang telah dibakar pada tahun 1804 oleh Belanda. Yang kelima, Prasasti Pagaruyung. Prasasti Pagaruyung adalah bukti dan sumber sejarah Aditya Warman sebagai pemimpin dan pendiri kerajaan Pagaruyung. Terdapat sebanyak 22 prasasti dengan letak yang berbeda. Itulah sekilas pembahasan mengenai raja kerajaan Pagaruyung dan beberapa peninggalan yang masih ada hingga saat ini. Mugi-mugi dipun paringi manfaat. Matur nuwun.